Dia tertawa. Dia mencondongkan tubuh. Dia membalas pesan. Langsung saja. Dia bahkan memuji penampilanmu. Suasananya terasa pas, tapi tetap saja ada yang terasa janggal. Dan lalu dia melontarkan salah satu kalimat itu. Itu kedengarannya bukan seperti penghinaan. Itu halus, lembut, terbungkus beludru, tetapi di balik kelembutan itu, terdapat mata pisau cukur. Ini bukan sekadar tanda bahaya. Ini adalah jebakan psikologis yang dirancang untuk menjebak Anda tetaplah di sini. Padahal seharusnya kau pergi. Hari ini, kita tidak hanya mengungkapnya. Kita sedang menguraikannya, mengupasnya satu persatu, dan menunjukkan kepada Anda apa arti sebenarnya. Di bawahnya, karena pria berkualitas tinggi tidak terperangkap oleh kata-kata manis. Mereka mendengarkan dengan saksama. Insting mereka melihat skenarionya. Dan ketika saat itu tiba datang, mereka meninggalkan meja dengan martabat. Mari kita mulai. Tanda tangani 1. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dariku. Terjemahan, aku sudah tahu aku tidak akan menghormatimu. Itu terdengar sederhana, manis, bahkan. Kamu duduk di sana mendengarkannya mengatakan itu dengan mata sedih itu, suara lembut itu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dariku. Dan mungkin kamu pikir dia sedang menunjukkan sisi rentannya. Dia melindungi saya dari dirinya sendiri. Tapi inilah kebenaran yang kebanyakan pria ketahui. Tidak pernah ingin mendengarnya. Ketika seorang wanita berkata ini, dia memberitahumu bahwa dia sudah mengambil keputusan. Dia tidak mengagumi kamu. Dia mendiskualifikasi dirinya sendiri dan lalu duduk santai untuk melihat apakah Anda masih akan kejar dia saja. Karena jika kau melakukannya, kau kalah. Ungkapan ini adalah ranjau darat yang disamarkan. Sebagai kerendahan hati. Ini kebalikannya tes kualifikasi. Dan jika Anda jatuh cinta, jika Anda menjawab dengan mengatakan, tidak, jangan, katakan itu. Kamu luar biasa. Kamu baru saja katanya padanya, aku akan menerimamu meskipun aku rasa kamu tidak baik untukku. Dan sekarang pergeseran kekuasaan dimulai. Anda mulai mencoba lebih sulit. Kamu mulai membuktikan kemampuanmu. Kau pikir dia rapuh. Tapi sebenarnya pagar karena nilainya tinggi wanita tidak akan mendorongmu menjauh. Dia akan menarikmu. Anda dengan hati-hati, sengaja. Tapi sebuah wanita yang mengatakan kamu pantas mendapatkan yang lebih baik adalah bertaruh bahwa harga diri Anda cukup rendah sehingga Anda bisa mengabaikan warna merahnya bendera. Bahwa kamu cukup membutuhkan untuk memperbaikinya dia. Dan yang lebih buruk, dia sudah merencanakan sesuatu. Kepergiannya sambil meninggalkan ilusi bagimu kendali. Jangan terpancing. Saat jika seseorang memberitahukan identitasnya, percayalah. Mereka, karena begitu dia mengucapkan kalimat itu, dia sudah memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui. Dia tahu. Dia merasa tidak cukup baik. Dia tidak akan berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Dia mengajakmu untuk bersantai dan merasakan beruntung saat melakukannya. Dan kamu tidak di sini untuk mengasuh potensi. Kamu di sini untuk membangun warisan, untuk memimpin, untuk mencintai dengan standar. Jadi ketika dia mengatakannya, jangan berdebatlah, jangan mengejar, jangan memperbaiki. Katakan saja, kamu benar, silakan jalan. Tanda tangani nomor 2. Mantan saya sungguh gila. Terjemahan, mungkin sayalah masalahnya, tapi mari kita berpura-pura bukan aku yang melakukannya. Kamu sudah pernah dengar. Biasanya datang lebih awal. Kencan pertama atau kedua, sekadar menyesap minuman santai. Anggur, mencondongkan badan ke depan, lalu GH. Mantan saya sungguh gila. Kamu tidak akan percaya apa yang kulakukan. Telah berlalu. Dan tiba-tiba, kau adalah dia. Terapisnya, pahlawan penyelamatnya, miliknya spons emosional. Tapi mari kita berhenti sejenak. Kedua, mengapa dia membicarakan mantannya?
Padahal seharusnya dia sedang belajar tentangmu. Mengapa dia menulis ulang sejarahnya? Dan mengapa dia perlu memberitahumu bahwa dia adalah penjahat? Inilah kebenarannya. Jika setiap pria masa lalunya penuh dengan hal-hal buruk, kemungkinan besar dia adalah kekacauan. Dan jika dia masih saat membicarakannya, dia belum melupakannya. Dia mungkin sudah melupakan hubungan itu, tapi bukan perhatian, bukan drama, bukan adrenalin yang berasal dari disfungsi. Seorang wanita yang telah sembuh, dia tidak perlu mengungkit masa lalunya. Dia tidak perlu menjadikannya senjata. Tapi sebuah wanita yang mengatakan, mantan saya gila, adalah mengibarkan bendera yang bertuliskan, saya tidak punya akuntabilitas. Saya termotivasi olehnya. Kekacauan. Aku terjebak secara emosional dan kamu pemulihan saya gangguan. Dan inilah bagiannya yang menyengat. Jika kau tetap tinggal, kau akan menjadi korban berikutnya. Mantan yang dia bicarakan. Dan siklusnya berlanjut. Dia tidak memperingatkanmu tentang dia. Dia sedang memperingatkanmu tentang dirinya sendiri. Jadi, apa yang Anda lakukan? Anda mendengarkan. Anda mengangguk. Anda berkata, sepertinya Anda telah melalui sebuah banyak. Lalu kamu membayar tagihannya dan kamu pergi saja. Karena kamu tidak membangun kastil di atas reruntuhan perang orang lain. Kamu carilah wanita yang sudah melakukan pekerjaan itu, yang berbicara tentang masa lalunya dengan anggun, bukan granat, karena karyamu terlalu mahal untuk disewakan kepada orang lain. Kerusakan. Tanda ketiga, kamu terlalu baik. Terjemahan, kamu tidak cukup berbahaya untuk membuatku bersemangat. Jujur saja, tidak ada pria ingin mendengarnya. Kamu terlalu baik. Seolah-olah bersikap baik adalah sebuah kekurangan. Seolah-olah menghormatinya, mendengarkannya, peduli padanya baginya adalah sebuah mematikan. Tapi izinkan saya menguraikan apa yang dia maksud. Sebenarnya aku mengatakan itu. Kamu tidak membuatku merasa apapun. Dia tidak menolakmu kebaikan. Dia menolak kenyataan bahwa kamu mudah ditebak, aman, mudah, nyaman secara emosional. Dan inilah dia kebenaran yang kejam. Jika dia bisa memprediksimu setiap langkah, dia tidak akan pernah berfantasi tentangmu. Pria baik jarang dicintai. Mereka disukai, disetujui, diapresiasi, tetapi hal itu tidak membuatnya terjaga di malam hari. Bertanya-tanya di mana posisinya. Mereka tidak tahu. Membuat jantungnya berdebar kencang saat mereka memasuki kamar. Mereka tidak membiarkannya bertanya-tanya siapa apakah ini pria, karena pria baik itu selalu tersedia, selalu ramah, selalu ada. Dan sementara wanita mengatakan mereka menginginkan pria yang baik. Mereka tidak menginginkan seorang pria yang pandai dilupakan. Ini dia apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengujimu, dia mendorong, dia menarik, dia menciptakan ketegangan, dan kau menghindari semuanya. Hal itu membuatnya merasa nyaman, tetapi tidak menimbulkan rasa ingin tahu. Kau memberinya segalanya kecuali pengejaran dan daya tarik, itulah yang membuatnya berkembang. Ketidakpastian, tantangan, kontras. Jadi ketika dia berkata, kamu terlalu baik, yang sebenarnya ia maksud adalah, kamu tidak pernah hal itu membuatku merasa aku bisa kehilanganmu. Jadi aku tidak pernah benar-benar menghargai keberadaanmu. Dan itu tanggung jawabmu. Karena nilai V yang tinggi laki-laki bukanlah orang jahat, tetapi mereka memang begitu. Tidak terduga. Mereka kuat. Mereka teguh pada standar mereka, dan mereka jangan membungkuk untuk menghindari rasa tidak nyaman. Anda bisa bersikap baik dan tetap katakan tidak. Kamu bisa menjadi hangat tapi tetap bisa pergi. Kamu bisa mencintai tanpa memohon untuk dicintai kembali. Jangan berhentilah bersikap baik. Berhentilah bersikap baik sama sekali. Harga yang harus dibayar untuk kejantananmu. Karena ketika seorang wanita mengatakan bahwa kamu terlalu baik, dia sedang memberitahu Anda bahwa kebakaran itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah akan. Tanda tangani 4.
aku belum siap untuk itu hubungan saat ini. Terjemahan, aku belum siap menjalin hubungan denganmu. Kalimat ini klasik. Ini sopan. Ini manis. Ini dipersiapkan dengan sangat baik. Ini seharusnya berada di Museum Wanita Modern. Strategi keluar. Anda sudah pernah mendengarnya. Anda sudah mungkin mengatakannya dirimu sendiri. Tapi ketika itu datang dari seorang wanita, Anda telah berinvestasi, memberikan waktu, energi, bahkan mungkin cinta, itu menghantam. Seperti pukulan tak terduga. Aku belum siap untuk itu. Hubungan saat ini. Pada awalnya, Anda mungkin akan mengangguk dan berkata, saya mengerti. Anda bahkan mungkin berpikir, mungkin dia butuh waktu. Mungkin dia sudah terluka. Tapi kenyataannya lebih buruk, lebih sederhana, lebih dingin. Dia siap menjalin hubungan, bukan denganmu. Karena seorang wanita yang benar-benar melihat nilaimu, yang merasa bersinar bangkit karena kehadiran MU, kekuatan MU misteri, tak akan mengambil risiko kehilangannya. Dia akan mencadangkanmu untuk nanti. Dia tidak akan membeku. Kamu berada dalam keadaan limbo emosional sementara dia mengeksplorasi pilihan lain. Dia tidak akan mengatakannya. Suatu hari nanti, dia akan berkata, ayo kita coba. Sekarang, disinilah letak kesalahan pria. Mereka menunggu. Mereka terus mengawasi. Mereka tetap berteman. Mereka menjadi anjing pendukung emosional sementara dia berkencan dengan pria yang berkarakter kuat. Tapi biarkan terus terang saja. Seorang wanita yang mengatakan kepadamu bahwa dia belum siap, sudah mulai pergi. Dan semakin lama kamu tinggal, semakin kecil kamu. Perasaan, semakin Anda mencoba membuktikan bahwa Anda itu sepadan, semakin tak terlihat dirimu. Anda tidak bisa meyakinkan seseorang untuk siap. Untukmu, kamu bisa membangkitkan sesuatu dalam dirimu. Dia atau kamu tidak. Itu bukan sebuah nilai. Masalah. Ini masalah kimia. Dan jika kamu terus memberikan pacarnya level usaha tanpa pacar setingkat komitmen, dia akan menguras habis dirimu dan aku tetap menganggapmu sebagai pria yang hebat. Jadi, lain kali Anda mendengarnya, tersenyumlah, berdirilah, tinggi, dan berkata, tidak apa-apa, tapi saya tidak ingin menjadi mungkin bagi seseorang. Aku sedang mencari jawaban, ya, sungguh. Lalu pergi saja, karena pria berkualitas tinggi tidak akan menunggu. Tersedia bagi wanita yang masih ragu. Mereka berjalanlah menuju mereka yang ada. Beri tanda 5. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Terjemahan, kamu adalah rencana cadangan. Pernahkah kamu berada di keadaan canggung di mana kamu sedang berkirim pesan, mengobrol, nongkrong, menginap, tapi tidak ada judul, tidak ada kejelasan, dan tidak ada arah? Dan ketika akhirnya kamu bertanya padanya, siapa dirimu sebenarnya? Katanya, mari kita lihat kemana arahnya. Sekarang, berhenti sejenak. Mari kita uraikan ini. Dia tidak mengatakannya. Dia tidak mengatakan tidak. Dia mempertahankanmu. Terlibat secara emosional tanpa berinvestasi apapun yang dia lakukan. Ini adalah ilusi. Dari sebuah koneksi. Sebuah jebakan indah yang terbungkus dalam ambiguitas. Anda pikir Anda sedang membangun sesuatu. Tapi sebenarnya kamu sedang dia berlari di tempat di atas treadmill sementara dia menatap cakrawala untuk mencari seseorang yang lebih baik. Dan inilah permainan psikologis di baliknya. Ungkapan ini membuatmu tetap berharap. Hal itu membuatnya tetap memegang kendali. Itu membuatmu tetap terkendali. Siap secara emosional selama dia tampak acuh, tak acuh secara emosional. Dia sedang mengulur waktu. Dia memanfaatkan ketenanganmu saat mengejar kegembiraan orang lain. Dan kamu hanyalah persinggahan dalam perjalanannya ke suatu tempat tujuan yang tak akan pernah kau lihat. Mari kita nyata. Wanita yang benar-benar menyukaimu akan jangan pernah bersikap ambigu tentang hal itu.
Dia tidak akan mengatakannya, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Dia akan berkata, saya suka kemana arahnya. Dan kemudian dia akan menyelaraskan energimu dengan kejelasan, kedalaman, dan usaha. Jadi, apa yang Anda lakukan? Saat kamu mendengar kalimat ini, kamu jangan berdebat. Jangan memaksa. Jangan audisi. Anda cukup mengatakan, saya tidak mau. Mari kita lihat. Saya setuju. Mari kita bangun. Dan jika dia tidak sependapat, tutup saja. Pesanlah buku karena hidup terlalu singkat untuk menunggu. Untuk seseorang yang masih mempertimbangkan apakah kamu layak dibaca. Ada kekuatan di dalamnya. Dalam mengetahui kapan harus bertahan, tetapi ada kekuatan dalam mengetahui kapan harus pergi. Orang lemah mendengar ungkapan-ungkapan itu dan menunggu. Untuk perubahan. Pria yang berharga mendengarkan mereka dan mengenali isyarat keluar. Dia tidak jelaskan. Dia tidak mengemis. Dia tidak butuh penutupan karena kata-katanya adalah penutupan. Biarkan dia memainkan permainannya. Biarkan dia coba-coba dulu. Biarkan dia mengejar sensasi ketidakpastian. Kamu yang memilih kedamaian. Anda memilih kejelasan. Anda memilih Anda sendiri. Terima kasih telah menonton dan lihatlah kamu di yang berikutnya.